SMK Negeri 3 Kota Probolinggo geger oleh penarikan sumbangan yang direspon nada sumbang. Syaifuddin, seorang wali murid, menuding SMKN 3 melakukan pungutan senilai Rp1.000.000 yang dilarang dilakukan. Sedangkan pihak sekolah membantah melakukan pungutan melainkan sumbangan. Penasehat hukum dari PGRI Kota Probolinggo Mulyono pada Rabu 5 Mei 2021 mengatakan kepada wartawan bahwa informasi yang menyebut ada pungutan liar di SMKN 3 adalah hoax atau berita bohong. Dalam kesempatan itu, Mulyono memberi keterangan media bersama Ketua PGRI Kota Probolinggo Zainul dan Kepala SMKN Negeri 3 Siti Romlah. Dijelaskan bahwa tidak benar jika SMKN 3 dikatakan melakukan pungutan. Jika tidak membayar Rp1 juta, siswa kemudian tidak mendapatkan kartu ujian. Informasi seperti itu menurutnya tidak benar. Penarikan yang dilakukan adalah sumbangan dan itu sudah sesuai dengan mekanisme. Adapun yang menarik sumbangan adalah komite sekolah. Nominalnya sudah dibicarakan melalui rapat dengan wali murid, yaitu maksimal Rp1 juta. Bagi yang tidak mampu, tidak apa-apa jika tidak membayar. Sumbangan itu merupakan inisiatif wali murid dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing. Adapun surat pernyataan yang disiapkan itu sifatnya sebagai bukti agar tidak terjadi masalah ke depannya. Lalu ditunjukkan di surat pernyataan ada yang membayar hanya Rp200.000 atau Rp500.000. Nantinya penggunaan uang itu diperuntukkan siswa sendiri. SMK Negeri 3 Kota Probolinggo ini yang menyatakan bahwa SMK Negeri 3 melakukan pungutan liar dan SMK 3 mewajibkan pungutan itu dan mewajibkan pungutan itu sebesar Rp1 juta, itu hoax. Dan yang menyatakan seperti itu wajib hukumnya untuk membuktikan. Bila tidak dapat membuktikan, nanti saya akan koordinasi apakah ini kita akan melakukan upaya hukum atau tidak. Ya, terbukti di sini bahwa yang menarik itu komite, bukan sekolah ya. Bukan sekolah. Dan komite pun meminta sumbangan itu sudah melalui mekanisme yang sebenarnya, melalui rapat dan lain sebagainya. Besarannya pun sudah dibicarakan kepada wali siswa, ya toh. Dan bagi yang tidak mampu pun tidak membayar, tidak ada masalah. Ini membuktikan bahwa di sini variatif, gitu. Ikut ujian boleh. Ya, ikut ujian boleh. Itu bukan sebagai syarat untuk tidak mengikuti ujian. Tidak, karena itu sifatnya sumbangan. Tidak ada syarat sebagai tidak mengikuti sumbangan ujian. Pak, selain untuk itu penggunaannya jelas, ya toh. Salah satu diantaranya adalah untuk kebutuhan fisik dan non fisik. Ini sudah jelas. Ya toh, silakan kalau pingin mengetahui silakan. Nah, terkait apa saja, ya toh, sebenarnya yang protes itu tahu, penggunaannya tahu kalau dia mengikuti rapat atau menghadiri undangan kita. Berarti kalau tidak tahu, dia tidak menghadiri undangan kita, atau dia tidak tahu tapi menghadiri undangan kita saat kita memaparkan itu, berarti dia sedang ketiduran. Pak, ya, melakukan protes hanya 1 orang. Untuk saat ini protes 1 orang. Sementara Syaifuddin saat dikonfirmasi terpisah justru mempertanyakan legalitas penasehat hukum pihak PGRI dan penunjukannya oleh pihak sekolah sendiri. Sebab menurutnya yang dipersoalkan adalah komite sekolah. Syaifuddin mengatakan bahwa yang memiliki kewenangan menggalang dana sesuai aturan Kemendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah adalah komite sekolah. Sedangkan pihak sekolah sendiri tidak boleh. Dan sesuai regulasi tersebut, ada perbedaan antara sumbangan dan tidak boleh melaksanakan pungutan. Syaifuddin mengaku memiliki bukti tentang pungutan ini. Soal pembayaran uang Rp1 juta yang diharuskan kepada wali murid, Syaifuddin yang mantan anggota DPRD Kota Probolinggo ini menyatakan aturan sudah diubah. Menurutnya saat rapat wali murid, pembayaran itu dinyatakan dapat dilakukan secara cicil. Syaifuddin menyatakan berani dilaporkan karena memiliki dasar yakni sebagai wali murid. Kini pihaknya menunggu itikat baik dari komite sekolah untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan wali murid.
Pria yang biasa disapa Udin ini bahkan mengaku siap melaporkan jika tidak ada proses penyelesaian masalah ke Cyber Pungli Polresta Probolinggo terhitung 3 kali 24 jam. Menunjuk lawyer dengan lesan juga sudah perlu dipertanyakan keabsahannya, benar apa enggak, sah apa enggak, itu yang pertama. Yang kedua, sekolah menunjuk itu salah sasaran. Mestinya Karena yang saya permasalahkan ini komite sekolah. Nah, yang punya hak, yang boleh menggalang dana sesuai dengan Permendikbud 75/2016 itu komite sekolah. Sekolah malah nggak boleh. Nggak boleh. Jadi komite sekolah lah yang berhak untuk menggalang dana. Itu pun ada aturannya yang harus diikuti. Itu tadi Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Pak, berarti ini komite sekolah membentuk aturan. Iya, iya. Jadi kalau kemarin saya lihat, saya baca, saya melihat, saya mendengar bantahan bahwa itu bukan pungutan, itu sumbangan. Yo, suruh baca lagi. Permendikbud nomor 75 2016 pasal 1 di angka 4 dan 5 itu jelas. Pungutan itu apa, sumbangan itu apa. Nah, yang terjadi di SMK Negeri 3 adalah pungutan. Di situ ada surat pernyataan dan itu diakui oleh kepala sekolah bahwa memang ada pernyataan. Dan juga ada screenshot saya dengan wali kelas bahwa ada kata-kata yang sudah menandatangani surat pernyataan. Dan surat pernyataan itu bermaterai 3.000 dan itu sudah mengikat secara hukum. Pak, itu katanya untuk biayanya itu dia harus bervariasi, bukan 1 juta. Ya, setelah seperti ini mengatakan seperti itu. Awalnya kalau wali kelas rapat wali murid kemarin enggak. Yang ditawarkan itu angka sudah ada 1 juta, memang kebutuhan sekolah 1 juta per siswa, informasi seperti itu. Yang ditawarkan pembayarannya, sistem pembayaran bisa dicicil itu. Apakah mereka membatas itu silakan. Pak, ternyata terkait dengan pernyataan sampean di beberapa media bahwa sekolah itu diduga pungli oleh pernyataan dari kuasa hukumnya bahwa itu hoak katanya. Loh, kalau hoak laporkan saya pakai undang-undang ITE. Laporkan saya. Dan saya punya dasar. Saya ini wali murid yang ikut dalam rapat. Dan saya mendengar. Dan sudah saya katakan kepada Mas Yusron selaku sekretaris komite. Saya bilang, Mas, untuk masalah ini, pungutan ini, salah. Anda menyiapkan surat pernyataan bermaterai 3.000 dengan ada angka nominal 1 juta per siswa. Dan juga ada jangka waktu tertentu pembayaran. Itu sudah masuk kategori pungutan. Nah, saya beri solusi kepada Mas Yusron sebagai sekretaris komite yang hadir. Kebetulan ketua komitenya nggak hadir, yang hadir sekretarisnya Mas Yusron. Saya bilang, tolonglah rekening bersama punya komite dan sekolah itu berikan kepada kami wali murid, biar kami bisa menyumbang langsung ke rekening. Nah, tentang besarannya terserah kami, kapannya juga terserah kami, dan itu tidak mengikat dan juga tidak wajib. Itu sesuai peraturan Permendikbud nomor 75 2016. Saya berpegangan teguh kepada itu. Solusinya nantinya seperti apa? Solusinya Apakah begini. Jenengan mau melapor, Begini, mau melawan? saya menunggu itikat baik, ya, itikat baik dari pihak komite sekolah, karena yang menggalang dana ini komite sekolah. Walaupun prakteknya itu yang menagih ke anak-anak itu pihak sekolah. Nah, ini juga salah, karena yang menggalang dana komite sekolah. Di komite sekolah itu ada struktur, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Loh, ini untuk apa kalau pihak sekolah yang melakukan itu? Tentunya komite sekolah juga harus mendampingilah pihak sekolah waktu menagih ke orang tua, jangan ke anak-anak taginya. Tadi itu juga hanya keberatan 1 orang. Oh, silakan. Faktanya yang tidak bertanda tangan di surat pernyataan itu berapa? Yang bertanda tangan berapa, yang tidak bertanda tangan berapa? Karena pada saat ya kita rapat wali murid waktu itu yang hadir, insya Allah 20% itu tidak bertanda tangan. Berapa kali pertemuan dengan wali murid? Baru 1 kali. Katanya sudah dimulai pada bulan Agustus 2020. Loh, itu rapatnya memang 2020 dan itu sudah saya sangka, saya protes, saya komplain. Tak pikir sudah selesai. Ternyata waktu pemberian nomor ujian yang sudah membayar dan mencicil itu dikasihkan hari Sabtu. Yang belum membayar itu baru dikasihkan hari Senin, tapi harus dengan wali kelas, wali muridnya. Pak, yang mengkoordinatori siapa, Pak? Apa itu? Pemungut Ya, komite sekolah. Melalui bayar ke komite sekolah atau seperti apa? Nah, faktanya bayarnya kan ke pihak sekolah. Itu mestinya ke komite sekolah, karena yang boleh menggalang dana itu komite sekolah, tapi juga ada aturannya. Jadi komite sekolah itu tidak serta-merta bisa menggalang dana. Itu ada aturan yang mengikat, ada aturan yang harus diikuti gitu loh. Pak, yang diketahui jenengan itu diperuntukkan untuk apa, Pak?
Nah, waktu itu untuk kebutuhan pendidikan yang tidak tercover oleh dana BOS, yang tidak tercover oleh dana BPOPP dari provinsi. Padahal setahu saya, dengan digratiskannya SPP, ya, pemerintah pusat ngasih BOS, terus pemerintah provinsi ngasih BPOPP, yang besarannya melebihi angka SPP yang digratiskan. Bahkan tadi juga sempat ini dibangun untuk kamar mandi kan. Oh, silakan, mau dibangun kamar mandi mau apa, tapi kan harus ada pertanggungjawabannya. Pak Udin, ini kan sudah lama, kenapa kok baru dibongkar? Nah, pikiran saya waktu itu saya protes, itu nggak berlanjut. Waktu saya protes, saya tidak bertanda tangan di situ kan. Katanya anak sampean tidak boleh ikut ujian Bukan tidak boleh ikut, tidak dapat nomor ujian. karena tidak bayar. Karena tidak bayar. Tapi boleh ikut ya. Nah, akhirnya saya datang, bilang silakan sampean ujian. Loh, memang haknya anak saya untuk ikut ujian. Ya, Itu hak itu. Karena apa? Anak saya itu sudah dibiayai oleh negara melalui BOS dan BPOPP. Tidak ada hak sekolah melarang anak saya ikut ujian. tidak ikut ujiannya. Oh, ya harus ikut. Loh, waktu pembuatan RAPBS-nya bagaimana? Peran komite sekolah itu jelas dalam pembahasan RAPBS. Itu harus benar-benar ikut di dalamnya. Nah, ikutnya seperti apa? Kok bisa anggaran yang sudah dari pusat dan provinsi yang melebihi angka SPP gratis, kok masih kurang? Nah, ini kan jadi pertanyaan juga. Dan RAPBS itu tidak pernah dikasihkan kepada wali murid. Berarti jenengan tidak takut dan tidak Tidak takut. akan mundur ya, Pak? Kalau misalnya saya dikatakan hoak, laporkan saya pakai undang-undang ITE. Pak, nanti komitmen jenengan dalam 3 kali 24 jam. Saya lapor tim Saber Pungli, Polres Kota. Mulai hari ini, Pak. Per hari ini, 3 kali 24 jam tidak ada penyelesaian permasalahan ini, saya lapor tim Saber Pungli Polres Kota. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV.